Ruben Amorim mulai menunjukkan sinar terang bersama Manchester United. Berbagai gebrakan sang penyair sukses membuat para penggemar Setan Merah mulai percaya dengan kemampuannya. Amorim dinilai telah berhasil mengangkat mental pemain yang anjlok. Gak cuma itu, sang penyair juga menciptakan banyak taktik yang gak mudah dibaca oleh para lawan. Hasilnya pun mulai berbuah manis karena chemistry antar lini mulai terbentuk. Cetak gol coba merangkum kerasnya permainan era baru Manchester United sebagai berikut. Ruben Amorim berhasil meningkatkan mental pemain. Terpuruknya Manchester United berpengaruh ke mental sejumlah para pemain. Harry Maguire menjadi pemain yang paling terpukul atas merosotnya performa Setan Merah pada musim lalu. Mantan kapten Manchester United tersebut menilai ini merupakan salah pemain dan harus bertanggung jawab. Maguire meminta mereka untuk bangkit dan meningkatkan mental musim depan. Kami harus bertanggung jawab. Anda lihat klasemen di musim lalu itu sangat memalukan. Tidak seharusnya kami berada di papan bawah, itu salah kami, kata Maguire. Ruben Amorim pun turut membantu meningkatkan mental para pemain yang merosot. Dengan nada tegas, sang penyair yakin dirinya mampu membawa perubahan besar. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dari klub ini, yakni silsilah, sejarah, dan penggemar. Dengan semua hal ini, kita dapat kembali ke tempat yang seharusnya berada di posisi 1, kata Amorim. Bahkan Amorim sampai melakukan sumpah setia demi mewujudkan kebangkitan Setan Merah. Dirinya berambisi untuk bisa membangun Manchester United selama 20 tahun seperti Sir Alex Ferguson. Guna meraih mimpi tersebut, Amorim mulai merancang strategi jangka panjang. Ex-pelatih Sporting Lisbon ini berusaha untuk mencari formula terbaik bagi anak asuhnya. Hasilnya, Amorim mulai mendapatkan taktik sempurna di Premier League Summer Series. Setan Merah langsung tancap gas dengan meraup 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Catatan ini semakin menggila karena The Red Devil juga mencetak 8 gol dari 3 laga tersebut. Performa apik ini membuat The Red Devil mengangkat gelar juara. Gelar ini membuat mental para pemain Setan Merah terangkat dan optimistis. Dengan begitu, mereka bisa menuruti tuntutan tinggi dari Ashley Young. Amorim harus menunjukkan kemampuan sejak awal musim. Saya kira tak ada lagi yang bisa memberinya alasan sekarang atau tidak sama sekali, tegas legenda Setan Merah tersebut. Ujian siapa yang paling pantas jadi trio back Man United? Lini belakang menjadi salah satu posisi yang sangat diperhatikan Ruben Amorim. Wilayah ini sebelumnya menjadi masalah paling besar karena kebobolan 54 kali di musim lalu. Amorim juga belum menemukan formasi pakem dan main aman dengan menurunkan bek berpengalaman. Namun menjelang kompetisi, sang penyair berani bongkar pasang pemain. Pelatih Portugal ini mencoba berbagai trio bek di laga pramusim. Amorim sering menggonta-ganti posisi dengan menurunkan pemain yang berbeda di 3 pertandingan. Sebut saja di laga kontra West Ham United, Amorim memasang kombinasi Matthijs de Ligt, Aiden Heaven, dan Leny Yoro. Komposisi ini kemudian berubah di laga kontra Bournemouth. Amorim menurunkan trio Harry Maguire, Yoro, dan Luke Shaw di jantung pertahanan Setan Merah. Sang penyair kembali merombak komposisi dengan memasang de Ligt, Yoro, dan Shaw kontra Everton. Eksperimen Amorim pelan-pelan membuat persaingan bek tengah menjadi lebih ketat. De Ligt menjadi sosok bek tengah yang paling menonjol dan diprediksi menjadi tameng utama di musim depan. Pemain asal Belanda ini dikenal gak takut duel bola bawah maupun di udara. Belum lagi De Ligt juga memiliki akurasi tackle hingga 73% di Premier League musim lalu. Selain De Ligt, Manchester United juga bisa mengandalkan sosok Harry Maguire. Bek asal Inggris ini berhasil menjadi teladan bagi Setan Merah setelah tampil memukau di pramusim. Buktinya, Maguire tampil sebanyak 40 kali bagi Setan Merah musim lalu. Di lain sisi, Amorim juga masih memiliki penggawa lain bagi lini pertahanan Setan Merah. Sebut saja seperti Lisandro Martinez yang mulai pulih dari cedera ACL. Kemudian ada nama Leny Yoro yang terus mendapat kepercayaan Amorim meski baru berusia 19 tahun. Selain itu, Luke Shaw juga bisa dipercaya menjadi bek tengah meski bukan posisi aslinya. Celana pendek pria dari Better Half bisa kamu dapatkan dengan harga 39 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini.
gelandang dan penyerang yang saling terhubung. Persaingan sehat juga dikibarkan Ruben Amorim untuk mengisi lini tengah. Manchester United diuntungkan dengan keputusan Bruno Fernandes yang memilih bertahan. Gelandang 30 tahun ini 2 kali menolak tawaran menggiurkan dari Al Hilal dan Al Nassr. Dengan begitu, Bruno hampir dipastikan bakal mengambil satu tempat di starting line-up. Dirinya akan kembali ditugaskan sebagai penghubur antar lini. Tugas Bruno di lini tengah juga diprediksi enggak akan seberat musim lalu yang dipaksa maju mundur. Sebab babak 2 anak ini bakal disokong gelandang serang lainnya dalam formasi 3-4-2-1. Nantinya peran ini bisa diisi oleh Ahmad Diallo, Matheus Cunha, hingga Mason Mount. Hal ini bakal memudahkan Kobbie Mainoo serta Manuel Ugarte sebagai duet gelandang tengah. Mereka punya kecenderungan maju ke depan lewat distribusi bola dan gocekan mautnya. Sementara Amorim juga bisa memasang Casemiro jika ingin menutup lubang di lini tengah. Veteran asal Brazil ini disiplin memutus alur serangan lawan sebagai gelandang bertahan. Komposisi penyerangan Setan Merah makin lengkap dengan kehadiran bek sayap kilat. Patrick Dorgu dan Diogo Dalot bisa diandalkan Amorim untuk menambah daya gedor lini depan. Dengan skuad ini, Bryan Mbeumo paling cocok dipasang jadi ujung tombak andalan Amorim. Sebagai alternatif, Amorim bisa menjajal Matheus Cunha yang gesit dan piawai menarik perhatian lawan. Kesempatan untuk semua pemain. Selain mematangkan starting line-up, Ruben Amorim juga berani memberi jam terbang untuk pemain muda. Sang penyair ogah pilih kasih demi menemukan komposisi terbaiknya. Tercatat setidaknya hampir 10 pemain diberi kesempatan selama pramusim. Di antaranya termasuk Harry Amats, Tyler Fredrickson, dan Aiden Heaven yang masuk skuad utama musim lalu. Selain itu, Amorim juga nekat memainkan bakat akademi yang baru menetas. Sebut saja seperti Seko Kone, Bendito Mantato, hingga Eden Williams. Tak lupa Diego Leon yang baru didatangkan juga dibiarkan bersinar. Bahkan pemain asal Paraguay ini sukses bikin Amorim jatuh hati berkat debut gemilangnya. Kita harus ingat bahwa Leon baru datang dari Paraguay selama 2 pekan. Tapi dia sudah bermain bagus dan mau belajar. Dia akan menjadi pemain penting untuk kami. Puji Amorim. Berkat strategi coba-coba ini, sang juru taktik berhasil meramu komposisi andalannya. Di sektor pertahanan, Amorim masih akan mengandalkan trio Leny Yoro, Harry Maguire, juga Luke Shaw. Matthijs de Ligt yang tampil kokoh selama pramusim juga bisa dipasang sebagai pusat bek tengah. Sementara di sisi kiri, Lisandro Martinez bakal diturunkan seusai pulih dari cedera. Komposisi ini bakal dilindungi duet bek sayap yang dipaksa naik turun membantu penyerangan maupun bertahan. Peran ini bakal diperebutkan Leon, Dorgu, Dalot, dan Diallo. Sementara lini tengah kemungkinan bakal dirombak dengan duet Casemiro dan Bruno Fernandes. Casemiro bertindak sebagai tukang jagal, sementara Bruno menjadi otak serangan. 2 nomor 10 di depan bisa diisi oleh Mason Mount dan Matheus Cunha. Sementara ujung tombak bakal diperebutkan Bryan Mbeumo dan Rasmus Højlund. Tampilanmu makin kece dan pede kalau kamu pakai sepatu running dari Hoka. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan kerasnya permainan era baru Manchester United. Bagaimana pendapatmu? Akankah Setan Merah kembali tampil perkasa di tangan Ruben Amorim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.